video ini kita akan mengulas cara memerahkan red maru, mulai dari cara yang paling umum seperti setting tank, pakan, cahaya, faktor air, serta yang paling mutakhir dan jarang diketahui banyak kiper yaitu counter shading. Apa itu counter shading? Simak hingga selesai. Materi ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk mengedukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Ikan cana red maru atau red marulioides hingga saat ini diketahui hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Ikan cana red maru hidup pada habitat air rawa gambut Provinsi Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dengan berbagai label yang diberikan oleh seller. Seperti cana red barito, cana red sampit, cana red sentarum, cana red pangkalan bun, cana red lempuyang, cana red seruyan dan lain sebagainya. Keistimewaan spesies cana red maru adalah memiliki sisik dasar berwarna merah eksotik ketika dewasa. Namun di dalam akuarium atau tank di rumah Anda, bisa jadi warna ini tidak muncul dengan maksimal, termasuk ikan cana red maru yang Anda pelihara semenjak ukuran baby. Lantas apa saja yang harus kita pahami dan lakukan untuk memerahkan ikan cana red maru? Dimulai dari yang umum dan mungkin sudah Anda ketahui, yaitu usia. Jangan berharap jika ikan cana yang masih muda dapat berwarna merah cerah. Setidaknya dibutuhkan usia 1 tahun atau 1,5 tahun ke atas, ikan cana red maru baru mulai memunculkan warna sedikit kemerahan. Di bawah usia tersebut mungkin ikan masih berwarna hitam abu-abu, kuning pudar ataupun oranye pudar. Itu pun dengan syarat ikan dalam keadaan sehat, tidak stres berkepanjangan, dan memiliki mental yang baik. Ingatlah, menurut sejumlah catatan, ikan cana marulioides dapat berusia belasan hingga 20 tahun. Usia 1 atau 2 tahun masih tergolong usia yang cukup muda. Bagi pemula yang baru setahun memelihara ikan ini dari ukuran baby, ini adalah masa-masa di mana kesabaran Anda diuji. Yang kedua adalah setting tank. Bila Anda bertanya, bagaimana membuat ikan cana menjadi bagus? Maka jawaban yang paling banyak Anda terima adalah, bikin ikan senyaman mungkin. Ini mungkin jawaban yang benar, meskipun tak banyak jawaban lebih lanjut tentang bagaimana membuat ikan jadi senyaman mungkin. Setting tank dapat mencakup beberapa hal, mulai dari ukuran, penempatan akuarium, pencahayaan, hingga penggunaan warna background dan pasir substrat. Untuk ukuran tank, Anda dapat menyesuaikan dengan ukuran ikan. Cana maru sendiri, ketika dewasa dapat bertumbuh hingga ukuran 60 cm ke atas, di mana Anda membutuhkan ukuran akuarium 2 hingga 3 kali panjang tubuhnya. Lantas bagaimana dengan warna background? Sebuah jurnal berjudul, Fish Tank Color, An Overview, oleh Ewan McLean, menyebutkan, jika warna background pada tank yang berbeda juga memengaruhi kelangsungan hidup larva, tingkat kanibalisme, kesehatan ikan, dan bahkan tingkat agresinya. Dalam penelitiannya, Ewan McLean juga percaya jika kepekaan terhadap warna lingkungan tempat ikan dipelihara dapat mempengaruhi perilaku dan respons stres pada ikan. Termasuk warna tubuh ikan yang juga sangat dipengaruhi oleh warna latar belakang tanknya. Untuk cana red maru sendiri, belum ada penelitian yang secara spesifik menguji spesies ini sebagai objek. Jadi, Anda sendiri dapat mencoba 3 jenis warna background yang berbeda yaitu hitam, putih ataupun merah. Dari pengalaman kami sendiri, red maru yang sudah terbiasa dengan warna background tertentu semenjak baby, cenderung akan menggosong jika warna background diganti. Hal ini membuktikan jika warna background memang mempengaruhi melanosit stimulating hormone pada ikan. Sementara jika Anda memilih menggunakan background hitam pada akuarium indoor, pertimbangkan juga untuk menggunakan pencahayaan lampu yang tepat. Karena pengalaman kami menempatkan ikan indoor dengan background hitam tanpa lampu, penampilan warna ikan cenderung kurang memuaskan. Banyak para kiper yang memilih warna hitam sebagai background agar diperoleh warna cana tampil tajam dan kontras. Yang ketiga adalah kualitas air. Menurut Visipedia, cana marulioides merupakan spesies yang hidup secara alami pada habitat rawa gambut pada suhu antara 20 hingga 25 derajat Celcius, dan pH di kisaran 4. Sementara untuk pemeliharaan dalam tank, suhu terbaik tentunya tidak melebihi 28 derajat Celcius untuk waktu yang lama. Untuk pH air dalam akuarium, bila Anda bisa menjaga kestabilannya antara 5 hingga 7,5 tentu sudah cukup baik.
Sementara kandungan nitrat harus tetap di bawah 50 mg per liter, dan amonia dan nitrit mendekati nol. Untuk menjaga agar air tetap bersih dan tidak tercemar, penggantian bulanan sebesar 20% hingga 30% dari volume air bisa Anda lakukan. Namun salah satu prinsip dalam penggantian air, pedoman yang kita pegang adalah, penggantian sedikit tapi sering itu lebih baik, daripada penggantian banyak tapi jarang. Untuk kualitas air yang selalu terjaga, jangan ragu untuk menggunakan sistem filtrasi pada akuarium Anda. Baik menggunakan sistem pompa ataupun cara alami dengan menggunakan tanaman air. Kualitas air yang baik merupakan faktor fundamental untuk menciptakan kesehatan ikan, di samping faktor kecukupan nutrisi dalam pakan. Yang keempat adalah masalah mental. Tak dapat dipungkiri jika faktor mental ikan sangat mempengaruhi performa ikan cana. Namun bila kita menerapkan setting tank yang tepat seperti poin nomor 2 dan kualitas air yang baik seperti poin nomor 4, maka ikan akan lebih mudah adaptif, lebih mudah menguasai lingkungannya, hingga dengan sendirinya mental ikan akan naik, yang bisa dinilai dari perilakunya atau secara fisik dari warna matanya yang lebih cerah. Yang kelima adalah pakan. Sudah banyak kita bahas di video sebelumnya, jika ikan tidak dapat mensintesis warna merah atau kuning dalam tubuhnya secara de novo. Pigmen-pigmen seperti eritrin yang menampilkan warna merah, atau xanthin yang menampilkan warna kuning, hanya bisa didapatkan dari asupan pakan. Kita tidak akan mengulas banyak tentang pakan ini. Simak video-video ini jika ingin tahu lebih detail mengenai pakan untuk menaikkan warna ikan cana. Kemudian yang termutakhir dan jarang diketahui oleh para kiper cana adalah konsep counter shading. Counter shading merujuk pada warna badan ikan di mana warna punggung akan menyerupai substrat atau dasaran sungai, sementara warna perut akan menyerupai warna langit atau permukaan air. Counter shading ini adalah satu bentuk mekanisme kamuflase ikan seperti cana dan banyak jenis ikan lainnya. Bila Anda jeli, Anda akan memperhatikan bagaimana warna punggung ikan cenderung lebih gelap dibanding warna bagian perut. Pada warna ikan cana maru, banyak kita jumpai di mana warna sisi badan cukup merah cerah, sementara warna perut masih tampak pudar atau keputihan. Dengan memahami konsep ini, maka ada cara alternatif baru yang bisa Anda terapkan untuk mewarnai bagian perut ikan cana red maru, yaitu menggunakan penutup akuarium berwarna merah. Hal ini cocok dilakukan apalagi jika Anda menggunakan air bening. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan adalah teori ilmiah yang coba kami terapkan. Namun tidak bertujuan untuk mengedukasi. Kami justru berharap Anda yang menyimak video ini juga melakukan eksperimen serupa, dan membagikan hasilnya agar kita dapat saling belajar.